Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Rabu 10 Januari 2024. Namun sebelum kita melihat apa saja sajian berita hari ini dari Koran Tribun Timur edisi Rabu 10 Januari 2024, kita akan melihat atau menyaksikan prosesi sakral dari Yayasan Kelenteng Kuan Kong Makassar yang menggelar prosesi pemindahan Rupang Dewa. Untuk itu, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Rudi Salam di lokasi yang akan menjelaskan terkait Yayasan Kelenteng Kuan Kong Makassar yang menggelar prosesi sakral Rupang Dewa Kuan Kong ke Gedung Baru Kelenteng di Jalan Sulawesi Selatan, di Jalan Sulawesi Makassar pada Rabu 10 Januari 2024. Kelenteng Kuan Kong Makassar yang mulai difungsikan. Kita kembali menghubungi reporter Tribun Timur, rekan Rudi. Apakah sudah terhubung? Selamat siang, rekan Rudi. Rekan Rudi, selamat siang. Apakah suara saya? Baik, rekan Rudi, suaranya agak terputus di sini, rekan Rudi. Halo, rekan Rudi, selamat siang. Halo, selamat siang. Apakah suaranya sudah terdengar jelas? Baik, sudah terdengar rekan Rudi. Boleh mungkin disampaikan kepada Tribuners terkait prosesi sakral dari Yayasan Kelenteng Kuan Kong Makassar yang menggelar prosesi pemindahan Rupang Dewa hari ini. Ya, betul sekali rekan dan Tribuners dimanapun Anda berada bahwa pada siang tadi baru saja Yayasan Kelenteng Kuan Kong Makassar di Jalan Makassar pada 10 Januari 2024 menggelar sakral Dewa Kuan Kong. Nah, acara sakral tersebut adalah proses pemindahan sejumlah Rupang Dewa dari Kelapa ke Gedung Kuan Kong Makassar yang terletak Jalan Sulawesi di Kota Makassar pastinya. Nah, Gedung Kelenteng Kuan Kong sebelumnya telah dilakukan proses renovasi dan pada Januari 2024 ini proses renovasi telah selesai dan telah difungsikan pada awal tahun 2024 ini. Baik, untuk hari ini kemudian dipilih dari Yayasan Kelenteng Kuan Kong pada 10 Januari 2024, mungkin ada alasan tersendiri memilih hari ini sebagai hari yang dilaksanakan untuk prosesi sakral ini. Ya, baik, sekali itu pada hari Rabu Januari 2024 ini sebagai hari pelaksanaan dari sakral Dewa Kuan Kong karena memang Kelenteng Kuan Kong Makassar terdapat beberapa hari yang dilihat ataupun dipercayai cocok ataupun baik digunakan sebagai hari atau waktu pelaksanaan dari kegiatan sakral. Nah, salah satu hari yang baik yang dipilih adalah hari ini, yakni Rabu, tepatnya pada Januari 2024 memang karena memang hari ini diyakini sebagai hari yang sangat pas dan hari yang lebih baik sehingga pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah dilaksanakan acara prosesi sakral pemindahan Rupang Dewa ke gedung baru atau ke Kelenteng baru di lantai 1. Nah, proses ini berlangsung sekitar 1-2 jam. Boleh diulang satu kali lagi, suaranya agak terputus tadi. Baik, rekan Rudi, dapat kembali disampaikan kepada Tribuners terkait bagaimana prosesi berlangsung pada pukul 7.30 pagi tadi di lokasi? Ya, betul sekali itu pada pukul 7 dimulai persiapan dan pada tepatnya pukul 7.30 prosesi dari pemindahan Dewa di mana memang pemindahan ini berlangsung sangat sakral dapat acara dan kemudian bukaan oleh MC dan juga prosesi
mana para peserta dapat menggunakan kaos yang berwarna kuning, kemudian didominasi oleh kaum laki-laki, dan juga memang tampak anak muda juga tampak ikut membantu melaksanakan proses pemindahan dari Rupang Dewa di Gedung Baru. Memang ini gedungnya terdapat 8 lantai di Gedung Baru ini, dan proses pengerjaannya bukan waktu yang cukup lama, dan tepat pada pagi tadi sekitar jam 7:30 telah dilaksanakan proses pemindahan, sehingga nantinya kelenteng ini bakal digunakan dan bisa juga digunakan sebagai tempat proses ibadah untuk Imlek yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Baik, sebelum mungkin pada prosesi hari ini, apakah memang sudah pernah dilaksanakan Rupang Dewa di tahun-tahun sebelumnya, atau ada informasi mungkin dari Yayasan Kelenteng Kuantan sendiri? Ya, sesuai namanya, memang proses ini terbilang sakral, dan sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1980-an, di mana memang pada saat itu terdapat proses pemindahan tempat atau renovasi tempat baru, dan tepatnya pada tahun 2024 ini baru kembali digelar setelah beberapa tahun atau puluhan tahun prosesi pemindahan Rupang Dewa ini. Dan terakhir memang menurut informasi dari pengurus Yayasan Kelenteng Kuantan Makassar, prosesi seperti ini yang sangat sakral dilaksanakan terakhir pada tahun 1980-an begitu. Baik, dan juga terkait renovasi gedung, mungkin apakah ada tanggapan dari pihak pemerintah, khususnya dari Kementerian Agama begitu, untuk terkait biaya mungkin, dan juga bagaimana memaksimalkan anggaran yang disampaikan dari Kementerian Agama untuk renovasi kelenteng sendiri? Iya, proses pembangunan kelenteng ini terbilang cukup makan waktu beberapa tahun maksud kami, dan dalam proses pembangunannya dibantu oleh pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada proses pemindahan Rupang Dewa ini turut dihadiri oleh pembimbing masyarakat muda atau pembina muda dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Bapak Pandit Ahmad Wijaya, di mana memang dijelaskan bahwa dalam proses pembangunan kelenteng turut dibantu oleh pemerintah setempat, karena memang tujuannya adalah ini merupakan kewajiban pemerintah setempat untuk umat yang ingin melaksanakan ibadah pastinya. Nah, salah satu bantuan juga yang dilakukan karena di kelenteng ini bakal digelar sekolah minggu, dan nantinya pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, siap membantu proses pendidikan ataupun sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada setiap pekannya pastinya. Dan menurut dari Pandit Ahmad Wijaya sebagai pembimbing masyarakat muda dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, tujuan dari renovasi dan bantuan dari pemerintah ini semata-mata untuk memberikan stimulus agar umat lebih bersemangat dan lebih berkeyakinan serta lebih berbakti kepada leluhur. Itu demikian dapat saya laporkan kembali ke studio. Atas informasinya rekan Rudi, kami menunggu informasi-informasi menarik lainnya dari Anda. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Dan juga Tribuners, kita beralih ke Koran Tribun Timur edisi Rabu 10 Januari 2024 hari ini. Di halaman utama ada dari jelang pemungutan serentak pemilu 2024, Demokrat menghabiskan 3,4 miliar rupiah, dan juga PBB 6 juta rupiah laporan awal dana kampanye parpol di Sulsel. Kemudian Partai Garuda Makassar pasrah. Nah, Tribuners, Partai Demokrat Sulsel tercatat memiliki laporan awal dana kampanye atau LADK tertinggi dibanding 17 partai politik lainnya.
Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Sulsel, LADK Partai Demokrat mencapai 3,4 miliar lebih. Demokrat melaporkan saldo awal kampanye sebanyak Rp1.500.000. Kemudian penerimaan sejumlah Rp3.473.239.500 dan pengeluaran Rp3.471.739.500. Di urutan kedua dipegang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan jumlah Rp2.426.221.250. Kemudian Partai Amanat Nasional di urutan ketiga dengan Rp2.403.393.217. Sementara Partai Buruh dengan arus kas terendah yakni hanya mencapai Rp24.269.850. Partai Buruh melaporkan saldo awal sebesar Rp200.000. Jumlah penerimaan Rp24.269.850 dan pengeluaran Rp24.269.850. Dari 18 partai politik peserta pemilu telah melaporkan laporan dana awal kampanyenya dan juga calon perseorangan atau calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Dapil Sulsel juga secara keseluruhan telah melaporkan laporan keuangannya. Kemudian Tribuners masih terkait pemilu di Sulsel, logistik dikirim via pesawat. Distribusi logistik pemilu menjadi perhatian KPU Sulsel jelang hari H pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Kendala cuaca dan medan yang berat menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu untuk mendistribusikan logistik pemilu. Dari Luwu Utara dilaporkan, KPU Luwu Utara menyebutkan ada 2 kecamatan yang masuk daerah terpencil, yakni Kecamatan Seko dan Rampi. Anggota KPU Luwu Utara Umung Kalang mengatakan, untuk memastikan agar logistik pemilu tiba di kedua kecamatan itu dengan selamat dan aman, KPU Luwu Utara akan menggunakan jasa pesawat terbang. Logistik pemilu akan kami kirimkan melalui Bandara Andi Jemah Masamba menuju ke Rampi dan Seko, katanya. Pendistribusian surat suara dan logistik pemilu atau pemilihan umum 2024 dijadwalkan awal Februari mendatang. Insya Allah dimulai awal Februari untuk daerah terpencil, imbuhnya. Kemudian kata Umung, logistik akan didistribusikan menggunakan sepeda motor dari kecamatan menuju desa dan TPS. Sekedar diketahui jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Luwu Utara sebanyak 239.118. Adapun DPT laki-laki berjumlah 119.625 dan DPT perempuan totalnya 119.493. Jumlah tempat pemungutan suara berjumlah 1.001, di mana ada 35 kursi DPRD kursi yang diperebutkan di 6 daerah pemilihan Luwu Utara. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 8 di mata lokal memilih. Nurdin Halid dan Tovan Pawe berebut suara di Maros. Kampanye sisir kecamatan. Tribuners, pertarungan sengit merebut suara pemilu legislatif DPR RI di Kabupaten Maros. Ketua Golkar Sulsel Tovan Pawe dan Waketum DPP Golkar Nurdin Halid tengah bersaing ketat. Keduanya saling memperebutkan dukungan dan popularitas di wilayah julukan Buta Salewanga. Kegiatan kampanye intensif dan dialog langsung menjadi strategi utama dalam upaya meraih simpati pemilih di daerah tersebut. Kabupaten Maros tercatat 277.265 pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. Hal ini membuat situasi politik semakin memanas dengan persaingan yang terus memanas antara dua tokoh Golkar tersebut. Di samping itu, menciptakan dinamika yang tinggi dalam perhelatan demokrasi. Dengan kampanye door-to-door dan pertemuan terbuka menjadi bagian dari strategi para calon untuk memenangkan hati pemilih. Pertama, Tovan Pawe menggelar sosialisasi di 2 titik di Kabupaten Maros.
pada Senin 8 Januari 2024. Caleg DPR RI Dapil 2 nomor urut 4 ini adalah mantan wali kota Parepare 2 periode. Pada Senin 8 Januari 2024 lalu, Taufan Pawe menggelar sosialisasi di 2 titik di Kabupaten Maros. Antusias masyarakat Maros menemui Taufan Pawe sangat terasa. Ratusan kursi yang disiapkan panitia terisi penuh. Bahkan warga yang tidak diundang turut meriahkan acara kampanye Taufan Pawe. Mereka antusias untuk berfoto bersama Taufan Pawe. Kemudian Tribuners, ada juga salah seorang peserta atau warga yang datang mengatakan, saya merupakan fans dari Bapak Taufan Pawe. Beliau merupakan tokoh paling visioner di Sulsel. Kota Parepare menjadi maju sejak beliau memimpin, kata seorang warga bernama Wati. Dirinya mengungkapkan salah satu program visioner Taufan Pawe yakni apresiasinya terhadap guru mengaji dan imam masjid. Sementara itu, Ketua Golkar Baru, Mudassir Hasrigani, meminta masyarakat Maros memilih caleg DPR RI yang sudah terbukti kinerjanya, seperti Taufan Pawe. Pasti kita pernah ke Parepare. Kita lihat pasti pembangunan di sana, itu karena sentuhan Bapak Taufan Pawe, katanya. Terpisah, Taufan Pawe mengatakan Partai Golkar membawakan slogan Golkar Menang Masyarakat Sejahtera. Ia mengklaim slogan tersebut telah dibuktikan ketika dirinya memimpin kota Parepare. Saya kesini bukan membawa janji politik, tetapi saya telah berbuat di kota Parepare. Alhamdulillah, masyarakat Parepare mendapatkan manfaatnya secara nyata, katanya. Sebelumnya pada Minggu 17 Desember 2023 lalu, Ketua DPD 2 Partai Golkar Maros Suhartina Bohari mendampingi Wakil Ketua Umum DPP Golkar AM Nurdin Halid kampanye di Buta Salewangang. Suhartina Bohari turun langsung berkampanye Nurdin Halid. Total ada 3 kecamatan didatangi Nurdin Halid di Kabupaten Maros, mulai dari Mandai, Tompobulu, dan Tanralili. Suhartina dengan lantang mengatakan warga Maros memilih Nurdin Halid dalam pemungutan suara pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Suhartina menyampaikan alasan memilih Nurdin Halid menuju Senayan. Dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maroslah yang paling sering dikunjungi oleh Bapak Nurdin Halid, kata Suhartina Bohari. Kemudian Tribuners, dari berita politik kita beralih pada berita olahraga di Tribun PSM halaman 16. Pernah dicoret kini jadi kiper utama. Perjalanan Reza Arya tembus skuad PSM Makassar hingga Timnas Indonesia. Tribuners, kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama masuk dalam jajaran kiper terbaik Indonesia. Konsistensi permainan ditunjukkan selama mengawal gawang Laskar Pinisi. Dari 33 pertandingan mencatatkan 81 save, 14 tanpa kebobolan, dan 24 kebobolan. Kesuksesan tersebut membawa PSM Makassar meraih juara Liga 1 musim 2022-2023. Keberhasilannya tersebut membuat namanya dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Beberapa kali Reza Arya dipanggil perkuat Timnas Garuda di FIFA Matchday. Sekarang ini Reza Arya belum tergantikan di bawah mister gawang PSM Makassar. Catatannya masih terbilang impresif, dari 20 laga membukukan 59 save. Torehan tersebut membawa namanya masuk 5 besar kiper terbanyak mencatatkan save. Kebobolan hanya 20 dan tak kebobolan 7 kali. Namun pencapaian diraih Reza Arya saat ini tak diraih semudah membalikkan telapak tangan. Perjuangan pemuda berusia 23 tahun itu sangat berliku, mulai dari cadangan selama 4 tahun hingga pernah dicoret dari PSM Makassar hingga dimasukkan lagi. Kemudian perjalanan karir Reza Arya Pratama jatuh hati kepada sepak bola ketika masih belia. Kala itu ia melihat orang latihan sepak bola di Parepare dan langsung tertarik. Pemain kelahiran 18 Mei 2000 ini pun memutuskan masuk di sekolah sepak bola atau SBB. 4 tahun ia menimba ilmu sepak bola.
Setelah itu Reza Arya mendapat tawaran Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP Sulawesi Selatan pada 2017. Sekira setahun di PPLP Sulawesi Selatan, ia mengikuti seleksi PSM Makassar U19 dan dinyatakan lolos. Dari sini, karir pemain kelahiran Makassar itu tak langsung melejit. Butuh waktu 2 tahun untuk diorbitkan ke skuad senior pasukan Rambang tahun 2019. Ia mengungkapkan, saya ikut seleksi PSMU 19 dan alhamdulillah lolos. Setelah mengikuti latihan PSMU 19 sekira 2 tahun, akhirnya saya dipanggil naik ke senior, ungkap Reza Arya, dikutip dari Instagram @tokokiper_Bandung pada Selasa 9 Januari 2024. Namun, Reza Arya juga tak langsung mendapatkan tempat utama. Ia selalu menjadi cadangan selama 4 tahun. Ia berada di bawah bayang-bayang Hilman Syah dan Saiful Syamsuddin. Bahkan di pertengahan putaran kedua Liga 1 2021-2022, nama Reza Arya tidak ada dalam skuad PSM Makassar. Namanya dicoret karena PSM Makassar mendatangkan kiper baru Utam Rusdiana. Jelang penutupan daftar pemain putaran kedua, nama Reza Arya kembali dimasukkan lantaran Utam mengalami cedera di sesi latihan. Saya paling ingat itu waktu 2021 hingga 2024. Saya sempat dicoret dari PSM Makassar, tidak tahu faktor apa, katanya tidak bisa berkembang. Waktu kiper lain datang, kiper itu tidak jadi dikontak karena ada masalah cedera mungkin, ungkapnya. Habis itu saya dipanggil lagi. Alhamdulillah saya bergabung lagi, lanjut dia. Bernardo Tavares ditunjuk sebagai pelatih di musim 2022-2023 menjadi titik balik karir Reza Arya. Apalagi di saat bersamaan dua kiper utama Hilman Syah dan Saiful hengkang dari klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Tersisa Reza Arya dan kiper muda lainnya M. Ardiansyah. Reza pun diplot sebagai kiper utama. Beberapa kali dipasang menjadi starter pada laga uji coba, sampai akhirnya diberi kepercayaan mengawal gawang PSM Makassar di Liga 1 2023 dan AFC Cup 2022. Kiper nomor punggung 30 ini tak menyangka bisa bermain reguler, ditambah lagi langsung meraih juara Liga 1 bersama PSM Makassar. Juara yang sangat dinanti selama 23 tahun oleh pecinta sepak bola Sulsel. Itu merupakan tahun yang tak pernah saya lupakan dalam karir sepak bola saya. Soalnya tahun pertama saya bermain resmi secara reguler dan langsung bisa bawa PSM Makassar menjadi juara, ucapnya. Kemudian Tribuners untuk melihat informasi selengkapnya dalam sajian Koran Tribun Timur edisi Rabu 10 Januari 2024, Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat dan juga untuk berlangganan 80.000 per bulan dan 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau hotline Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Tetap saksikan berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.